Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022 batch 3. Perkenalkan, nama saya Misranik SPDI MPD. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Tembilahan, sekaligus sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022, angkatan ketiga di LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah tempat saya bertugas, yaitu di SMA Negeri 1 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Praktik pembelajaran kali ini saya akan laksanakan pada kelas 11 MIPA 4 dengan materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan mohon masukan dan saran untuk perbaikan pada masa yang akan datang. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita belajar hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, berikanlah kami ilmu dan pengertian yang baik. Amin. Siapa yang tidak hadir hari ini, kita absen dulu ya. Kita absen. Alia Melanda, Asyifa, Ayu Azura, sebelum kita mulai materi kita, Bapak ingin menampilkan video motivasi untuk kita semua ya. Silakan dilihat sama-sama. Oke, ini video sekedar motivasi untuk kita semua bahwa pentingnya kita menghormati kedua orang tua dan guru kita. Nah, selanjutnya Bapak mau bertanya, ada yang mau sukses hidupnya? Ya. Kalau pertanyaan mau sukses atau tidak, pasti jawabannya semuanya mau. Nah, kunci kesuksesan kita atau orang hidup di dunia itu adalah salah satunya dia harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, itu salah satu kunci kalau ingin hidup kita menjadi orang yang sukses ya. Sukses apa? Dunia dan akhirat. Nah, selanjutnya ada yang masih ingat enggak materi kita pada pekan yang lalu apa? Tentang jujur ya.
atau bahasa Arabnya syaja'ah. Syaja'ah itu apa kemarin? Berani berbicara atau mengatakan kebenaran ataupun kejujuran. Nah, itu materi kita pekan yang lalu. Nah, dan itu alhamdulillah sudah kita pelajari ya. Dan memang Rasulullah itu selalu mencontohkan dan mencontohkan kepada kita umatnya untuk selalu berkata jujur. Dan jujur adalah salah satu akhlak yang terpuji. Nah, akhlak yang terpuji yang lainnya adalah berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Nah, oleh karena itu hari ini materi pelajaran kita akan belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, adapun tujuan pembelajaran bisa dilihat di depan di PowerPoint. Nah, ini ya, tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan 24 nih ya, dan hadis terkait. Oke, yang ketiga, setelah diskusi, peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan Quran Surah Al-Isra 23-24 dengan baik dan benar. Yang tujuan pembelajaran yang terakhir atau yang keempat, setelah mengamati buku teks tayangan PPT ini, dan nanti kalian boleh browsing di internet. Nah, maka peserta didik dapat menjelaskan isi hadis dengan baik dan benar. Jadi ada dua nanti, Al-Quran dan hadis ya. Nah, selanjutnya nah ini Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ada yang mau baca? Siapa? Ya, Kelvin. Bagus, silahkan baca Quran Surah Al-Isra ayat 23-24 ya. Rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yaghulqanna indakal jibaluhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, shadaqallahul azim. Bagus ya. Suaranya bagus, bacaannya juga bagus. Nanti ditingkatkan lagi. Perwakilan yang perempuan, ada yang mau bacakan? Ya, silahkan. Waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya.
Bagus ya. Bacanya udah bagus dan mudah-mudahan kedepannya lebih ditingkatkan dan perhatikan tajwid-tajwidnya ya. Tapi sudah bagus. Nah, selanjutnya itu Al-Qur'an surah Al-Isra. Ini dalilnya ya, 23 sampai 24. Ada lagi yang selanjutnya hadis ya. Kita lihat hadis. Siapa mau bacakan hadis ini? Ada? Ya, silakan. Ya, oke. Bapak ingatkan kalau membaca hadis memang tidak sama kita membaca Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu wajib pakai tajwid ya, sedangkan hadis tidak mengikat dengan tajwid, tapi makharijul hurufnya, huruf-hurufnya itu harus tetap tepat. Nah, itu aja perbedaannya. Dia tidak mengikat tajwid. Oke. Anak bapak sekalian, selanjutnya kemarin kita sudah bentuk kelompok ya. Ada 4 kelompok. Nah, hari ini kita masih menggunakan kelompok itu untuk berdiskusi kelompok. Silahkan menyesuaikan. Ini sudah duduk kelompoknya masing-masing ya. Oke. Bapak akan memberikan lembar kerja ya, atau LKPD. Kelompok 1 mana? Ini kelompok 1. Nanti Bapak jelaskan ya. Di LKPD itu untuk kegiatan yang pertama itu kalian disuruh mengamati gambar yang ada di situ. Setelah kalian amati gambar, kalian tulis gambar 1, 2, 3, 4 itu kira-kira terkait dengan apa? Paham ya? Paham. Lembar kegiatan yang kedua, tadi kita sudah membaca Quran surah Al-Isra ayat 23, 24 dan hadis. Sebenarnya banyak lagi nih hadis Al-Quran dan hadis Nabi terkait dengan materi kita. Nah, nanti kalian cari makna yang terkandung dalam Quran surah Al-Isra 23, 24 dan hadis Nabi tadi. Setelah semuanya selesai, sudah kalian tulis semuanya, nanti baru kita presentasikan ke depan. Masing-masing kelompok mewakili presentasi ke depan. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan browsing di internet, boleh ya, di buku, enggak, materinya ada. Ingat waktu kita 15 menit ya untuk mengerjakan ini. Oke, anak-anak bapak sekalian, sudah siap kelompoknya, tugas kelompoknya? Oke, selanjutnya kita akan presentasi hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Kelompok siapa yang duluan mau presentasi? Kelompok 1 ya, silahkan. Silahkan presentasinya ke depan. Yang lain menyimak dan nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ya, di situ boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neta Adhara. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan presentasikan gambar pada kegiatan 1 ini. Pada gambar 1 menunjukkan seorang anak sedang membantu orang tuanya atau ibunya bersihkan halaman rumah.
sekolah. Di sini menunjukkan anak yang sedang menyalin kedua orang tuanya sebelum pamit atau pergi sekolah. Pada gambar ketiga, di sini menunjukkan para siswa sedang menyalami seorang guru sebelum memasuki ruang belajar atau ruang sekolah. Dan pada gambar keempat, di sini menunjukkan seorang anak atau murid membantu guru membersihkan papan tulis. Baiklah, yang kedua saya akan presentasikan kandungan ayat Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Dalam surah ini dijelaskan mengenai larangan anak berkata kasar kepada orang tuanya. Dan kita sebagai seorang anak wajib harus berkata yang mulia kepada kedua orang tua kita. Berlaku sopan dan santun kepada kedua orang tua kita. Dan seorang anak harus rendah diri kepada kedua orang tuanya. Dan juga senantiasa mendoakan orang tua untuk kebaikannya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya, kita berikan aplaus dulu boleh? Oke, kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan ke kelompok berikutnya, kelompok 2. Silahkan. Di depan sini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dian Widiati. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kegiatan 1. Di sini saya akan menjelaskan gambar-gambar yang tertera di dalam sini. Yaitu gambar pertama menjelaskan tentang seorang anak yang sedang membantu ibunya membersihkan rumah dengan cara mengelap kaca, sedangkan sang ibu menyapu halaman rumah. Selanjutnya gambar kedua yaitu dua saudara yang sedang berpamitan kepada kedua orang tuanya sebelum berangkat sekolah agar mendapatkan berkah. Selanjutnya yaitu gambar ketiga menjelaskan murid-murid yang menyalami gurunya. Surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Kandungannya yaitu Allah memerintahkan kita agar kita selalu berbakti dan menghormati orang tua dan sesekali melawan dan menghormati keduanya, berbicara dengan baik dan lembut. Dan janganlah kita membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Kita bisa mendoakan orang tua sebagai rasa hormat dan terima kasih kepadanya. Demikian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk, kita beri aplaus. Nah, dari 4 kelompok tadi yang sudah dipresentasikan, nah kira-kira ada enggak yang belum dipahami dari materi kita hari ini, yaitu dalil tentang Quran, dalil tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Quran surah Al-Isra ayat 23, 24 dan hadis Nabi. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan. Ya, silahkan. Bagaimana cara kita masih menghormati orang tua walaupun orang tua sudah wafat? Ya, orang tua kita sudah wafat atau meninggal. Kira-kira cara menghormatinya gimana? Ada yang mau menjawab pertanyaan temannya? Ya, silahkan. Dengan berziarah dan mendoakan orang tua. Ya, bagus ya, jawabannya mantap. Nah, artinya kalau orang tua kita sudah tidak ada atau meninggal, tetap masih bisa kita berbakti dengan cara tadi yang sudah dijawab oleh teman kamu. Berziarah ke kuburnya, selalu mendoakan. Bahkan setiap waktu sholat kita doakan.
Apa doa yang paling mungkin kita hafal? Apa doanya? Allahumma ighfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau rabbighfirli, ya, sama. Nah, itu paling tidak tuh doa-doa yang kita mintakan untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Atau banyak lagi cara yang lain, bisa juga dengan berbuat baik kepada kawannya orang tua kita. Nah, jangan kita musuhi kawannya orang tua kita, kita berbuat baik kepada mereka. Itu juga salah satu bakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Nah, itu ya pertanyaan yang pertama. Ada mungkin pertanyaan yang lain yang belum dipahami? Tidak ada ya? Berarti sudah paham. Nah, kalau sudah paham, kita akan simpulkan pembelajaran kita hari ini, materi kita yang terkait dengan dalil hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, kesimpulannya apa? Yang terkait dengan dalil Quran surah Al-Isra 23 sampai 24. Ada yang bisa menyimpulkan yang pertama apa? Ya, silakan. Jangan mengatakan perkataan kasar kepada kedua orang tua. Ya, yang pertama, jangan mengatakan perkataan kasar. Mengatakan itu kalau kita lihat ya, itu sepele. Nah, tapi itu kasar menurut Al-Quran. Jadi jangan sekali-kali kita mengatakan mama nih, bapak nih. Nah, itu kasar. Apalagi sempat main fisik. Ya, apalagi sempat memukul. Nah, jadi itu ya. Jadi yang pertama tadi, kita berziarah, mendoakan, lalu berbuat baik kepada kawannya atau temannya orang tua kita. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua. Ya, silahkan. Jangan membantah dan membentak. Misalnya orang tua kita menyuruh kita nih, nak belikan gula di warung. Mama nih, tak mau, aku penat. Nah, itu kan membantah tuh, membentak lagi. Ya, walaupun cuman dengan nih perkataan, tapi itu kasar dan itu dilarang dalam agama. Selanjutnya, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, selanjutnya siapa bisa? Ya, apa? Merendahkan diri atau tidak sombong pada orang tua. Artinya, jangan mentang-mentang kita nih nanti siapa tahu sekolah tinggi, sudah S1, S2, doktor atau profesor. Orang tua kita SD pun tidak tamat misalnya ya. Di kebun, di kampung misalnya kan tidak tamat. Dulu kan susah sekolah. Lalu kita merasa bangga diri, merasa sombong, merasa tinggi daripada orang tua kita. Nah, itu tidak boleh. Setinggi apapun sekolah kita, dengan orang tua kita, tetaplah kita itu merasa rendah dan tidak boleh menyombongkan diri di hadapan orang tua. Oke, mungkin ada lagi kesimpulan yang bisa menyimpulkan, silakan. Selalu mendoakan orang tua, ya tadi ya. Dalam kondisi apapun, minimal dalam waktu 5 waktu kita sholat itu minimal. Selanjutnya, kesimpulannya ya. Ridho Allah terletak pada kedua orang tua. Ya, ridho Allah terletak kepada ridho orang tua sesuai dengan hadis Nabi ya. Nah, jadi kalau kita mau mendapatkan keridhaan Allah, itu mustahil tanpa orang tua kita senang dengan kita. Ridho itu artinya senang ya. Senang, rela itu ridho. Ya. Bukan ridho, ada yang nama ridho sini? Ya, bukan ridho itu maksudnya. Kalau ini nama. Maksudnya ridho secara gampangnya, intinya itu senang. Ya, bagaimana kalau orang tua kita sudah senang dengan kita, Allah pun juga senang dengan kita. Nah, jadi sebaliknya juga, kalau Allah murka, kalau orang tua murka, Allah pasti juga murka. Makanya tidak heran kan kalau misalnya orang tua marah dengan kita, itu doanya sangat cepat terkabul. Makanya jangan buat orang tua marah, jangan buat orang tua murka. Allah nanti akan murka. Kalau Allah murka, nah, itu alamat hidup kita tadi tidak akan bisa jadi orang sukses sampai kita mati. Bukan hanya mati, sampai nanti di akhirat. Nah, itu hati-hati ya. Nah, mungkin itu kesimpulan yang dapat kita simpulkan pada pelajaran kita hari ini.
Nah, sebelum kita tutup, silahkan kalian kerjakan soal. Ini Bapak bagikan soal latihan ya. Ya. Ya, yang sudah siap silakan kumpulkan ke depan. Ya. Boleh ya, ditulis nama ya, jangan lupa. Oke. Yang sudah siap boleh dikumpulkan nama, ditulis. Kumpulkan ke depan ya. Udah semua ya? Oke. Ya, silakan perhatikan. Anak-anak Bapak sekalian, kita sudah dari awal sampai akhir ini proses pembelajaran kita, yaitu menggunakan model pembelajaran discovery learning. Nah, menurut kalian bagaimana model pembelajaran itu untuk hari ini? Gimana? Menyenangkan ya? Kemudian apa lagi? Kalian bisa? lebih mudah untuk mencari sesuatu Ya. yang dicari. Mudah mencari sesuatu yang dicari atau masalah. Misalnya masalah materi-materi apa bisa kalian cari di buku teks, di internet ya. Kemudian kalian menyimpulkan sendiri. Nah, kemudian pekan depan, nah silahkan untuk dikerjakan di rumah nih. Silahkan cari dalil tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru minimal 2 ya, mau dari hadis ataupun Al-Quran, ditulis di buku latihannya, pekan depan diantar. Paham? Paham ya. Nah, selanjutnya terakhir mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Tidak ada ya? Tidak ada. Nah, baik, anak-anak Bapak sekalian, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah ya rabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.